Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab fikih Ad-Durrul Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani yang sudah wafat pada tahun 1250 Hijriyah rahimahullah ta'ala. Kita sudah masuk pada kitab nikah, faslun, pasal fi ahkamis sadaqi, hukum-hukum mahar wal ishrah dan pergaulan suami istri. Beliau mengatakan al-mahru wajibun, mahar hukumnya wajib. Jadi nikah itu harus ada wali bagi si wanita, harus ada laki-lakinya, harus ada perempuannya, juga harus ada dua saksi, juga harus ada mahar. Apa dalil bahwasanya mahar wajib? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, wa atu dan berikanlah an-nisa kepada para wanita, maksudnya istri, sadaqatihinna mahar-mahar mereka, nihlah sebagai pemberian. Dalam kitab tafsir Haumat disebutkan wa yajibu, maksud ayat itu adalah wajib ala rajul, seorang laki-laki, ayyu'tiyal mar'ata mahraha, memberikan kepada wanita maharnya, tayyiban nafsan bidzalik, dalam keadaan sukarela. Jadi ayat ini dalil bahwasanya mahar hukumnya apa? Wajib. Karena itu sudah pernah kita bahas kemarin bahwasanya nikah syighar dilarang. Kenapa? Karena nikah syighar itu nikah tanpa mahar, tukar menukar adik atau tukar menukar anak tanpa dikasihkan maharnya. Nah, ini dosa seperti ini zalim kepada pihak wanita. Maka mahar wajib. Dan sudah kita bahas kemarin bahwa mahar itu syaratnya harus sesuatu yang punya nilai. Maka bisa berupa barang, bisa juga berupa manfaat, memberi manfaat kepada seorang istri, misalnya diajari membaca Quran sebagaimana pernah dilakukan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tukrahu, dan dimakruhkan al-mughalatu, bermahal-mahal, fihi, dalam mahar. Jadi mahar itu sebaiknya sederhana atau murah. Tapi tentu saja ini dari pihak perempuan. Adapun pihak laki-laki memberikan lebih banyak, ini sesuatu yang baik karena bernilai sedekah. Adapun seorang wanita sebagusnya meminta mahar yang sederhana, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan khairus sadaqi aisaruhu, sebaik-baik mahar adalah yang paling mudahnya. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Majah sahih. Nah, hadis ini dipergunakan atau diperuntukkan kepada para wanita, bukan kepada para laki-laki. Sehingga laki-laki tidak berhak bawa-bawa hadis ini ketika melamar wanita, dengan tujuan supaya si wanita tidak minta banyak. Enggak begitu. Tapi ini ditujukan kepada para wanitanya. Wa yasihu, dan sah mahar itu walau khataman, meskipun satu cincin, min hadidin, dari besi, au ta'limi Qur'anin, atau mengajarkan Al-Quran. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Yang penting mahar itu sesuatu yang punya nilai. Satu cincin besi ini murah. Dulu sekitar harganya 1 dirham, yaitu 200.000. Tapi kalau zaman sekarang mungkin 5.000 satu cincin besi sudah dapat. Nah, maka 5.000 untuk mahar sah karena bernilai. Atau ta'lim Quran, mengajarkan Quran. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan, termasuk kesalahan orang zaman sekarang, mahar berupa membaca Quran. Ini tidak benar.
Yang benar adalah mengajarkan Quran. Karena kalimatnya Nabi SAW sangat-sangat jelas, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi yang saya tampilkan di sini adalah lafalnya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Rasul mengatakan, intalik faqad zawwajtukaha. Pergilah, saya sudah menikahkan kamu dengan wanita tadi. Dengan apa maharnya? Fa'allimha minal Qur'an. Ajarkan kepadanya Al-Qur'an. Jelas sekali, alimha, ajarkan. Nah, orang-orang yang memberikan mahar berupa bacaan Quran, mungkin sebab kesalahannya karena tidak membaca hadis ini secara lengkap. Hanya dibaca sebagian riwayat, di situ disebutkan dinikahkan dengan Quran. Nah, dikira dengan baca Quran. Nah, itu tidak sah karena tidak ada nilainya. Tapi kalau mengajarkan Quran, ini ada nilainya. Karena mengajarkan itu memberikan manfaat, dari orang tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini ada nilainya. Wa man tazawwaja imra'atan, barang siapa yang menikahi seorang wanita walam yusammi laha shadaqan, dan dia tidak menentukan untuk wanita tadi maharnya berapa. Nah, terus gimana? Maharnya yang dikasih berapa? Falaha mahru nisaiha, maka dia mendapatkan mahar seperti wanita-wanita yang semisal dia idza dakhala biha, kalau suaminya itu kumpul dengan wanita tersebut, mengumpuli wanita tersebut. Jadi kadang-kadang wanita malu untuk meminta mahar. Ditanya, meminta apa, Mbak? Nah, dia menjawab terserah saja. Nah, terserah ini kan tidak jelas. Maka akhirnya wali menikahkan, ya, kamu saya nikahkan dengan putri saya ini dengan mahar terserah saja. Nah, itu ya sah. Lah bagaimana nanti kalau setelah terjadi serumah kemudian cekcok atau berselisih? Yang satunya minta, ya terserah itu maksudnya, ya jangan seperti ini kan murah sekali, dikasih kitab fotokopian misalnya, mahar kitab fotokopian yang asli. Nah, suaminya ngotot, fotokopian kan tetap punya nilai, ini nilainya 50.000 nih fotokopian. Nah, istrinya ngotot juga, fotokopian ini tidak tidak memuliakan saya, masa saya seperti ini, cantik seperti ini diganti kitab fotokopian. Nah, kalau ada percekcokan, maka keputusannya adalah falaha mahru nisaiha. Dia berhak mendapatkan mahar senilai wanita-wanita yang semisal dia. Dia dari keluarga apa? Kaya atau miskin atau menengah. Nah, kalau keluarga kaya rata-rata berapa maharnya? Nah, itu disamakan. Dia orang dari mana? Kalau Jawa misalnya maharnya katanya murah-murah. Nah, sesuai mahar Jawa. Kalau di Palembang misalnya katanya minimal mahar itu 15 juta. Kalau mahar kurang dari 15 juta itu dianggap berarti sudah terjadi kecelakaan sebelum nikah, terjadi hubungan intim sebelum waktunya. Nah, maka nilainya jadi murah, jadi rendah. Nah, kalau dia dari Palembang, nah berarti minimal kasih 15 juta. Itu maksudnya, sesuai dengan mahar wanita-wanita yang semisal dia. Ini kalau terjadi perselisihan pendapat, ya. Tapi kalau tidak terjadi perselisihan pendapat, dia mengatakan terserah, akhirnya dikasih kitab, kemudian dia rela, ya sudah, tidak ada masalah. Maka ini maksudnya kalau terjadi perselisihan antara keduanya. Wa yustahabu, dan disukai, taqdimu syai'in, memberikan sesuatu minal mahri, sebagian dari maharnya, qablat dukhul, sebelum hubungan intim. Jadi mahar itu tidak harus kontan, boleh ditunda, tetapi sunnahnya sebelum hubungan intim sudah ada sesuatu yang dikasihkan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, waktu itu Ali dinikahkan dengan siapa? Fatimah. Jarak antara keduanya usianya terpaut 5 tahun. Nah, kemudian ketika Ali akan masuk ke rumah Fatimah untuk hubungan, maka Nabi mengatakan jangan masuk dulu, ya. A'tiha syai'an, kamu kasih sesuatu kepada istrimu ini. Kasihan, ya, dia belum dikasih apa-apa tiba-tiba kamu sudah menikmatinya. Nah, maka Ali mengatakan ma'indi syai', saya enggak punya apa-apa. Maka Nabi bertanya, fa aina dir'ukal hutamiyah? Loh, dari di mana baju besimu buatan hutamiyah yang kamu miliki, yang biasa kamu pakai untuk perang itu? Nah, akhirnya
baju besi ini diberikan kepada Fatimah. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa mahar itu tidak harus sesuatu yang baru, okay? Karena ini baju besi sudah dipakai perang, tetapi dia ada nilainya, dijadikan sebagai mahar, diberikan kepada Fatimah, tidak ada masalah. Kemudian sekarang bicara tentang kewajiban istri. Wa 'alaiha, wajib bagi istri ihsanul isyrah, untuk memperbagus pergaulan. Jadi wanita yang baik ciri-cirinya adalah dia bergaul yang baik kepada suaminya, menghormati suami sebagai kepala negara kecil, yaitu rumah tangga dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang wanita salihah. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah allati tasurruhu idza nadhar, menyenangkan suami kalau suami melihat. Wa tuti'uhu idza amar, taat kepada suami kalau suami perintahkan. Wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la maliha, tidak menyelisih suami baik dalam dirinya si istri maupun hartanya si istri, bima yakrah, dengan sesuatu yang tidak disukai oleh suami. Jadi harta istri punya harta, tapi suami nggak senang kalau harta ini digunakan itu. Nah, jangan diselisih apa yang dibenci oleh suami tadi. Demikian juga tidak menyelisih suami dalam masalah dandan dirinya. Suami senang misalnya kamu pakai baju warna ini, nah jangan menyelisih suami. Meskipun mungkin dia nggak senang baju warna tersebut, tapi suami senang, ya sudah pakai warna tersebut. Baju kuning dia nggak suka karena kuning identik seperti tai. Tapi kalau suami melihat kuning itu masya Allah indah, tasurun nadhirin, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, kuning itu menyenangkan orang-orang yang memandang. Nah, maka pakai baju kuning karena suaminya senang. Adapun kalau dia tidak suka, maka baju kuningnya dilepas ketika suaminya sudah pergi berangkat kerja. Sebelum pergi masih dipakai karena dia senang. Ini hadis riwayat Nasa'i sahih. Kewajiban kedua adalah watta'ah, taat. Tapi taat kepada suami ini ada batasannya. Tidak taat mutlak 100%. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, atau la ta'ata liman asallah, tidak ada taat kepada orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Suami bilang belikan minuman keras, oh enggak bisa. Suami bilang belikan rokok. Nah, kalau dua-duanya sepakat bahwa rokok haram, ya tidak boleh membelikan. Tapi kalau sepakat makruh, ya masih boleh memberikan, ya membelikan. Dia melakukannya adalah hukumnya makruh, ya sebagaimana merokoknya makruh berarti membelinya juga makruh. Itu kalau berpendapat makruh. Memang rokok masih diperselisihkan para ulama. Nah, dari sini saya jadi teringat satu masalah yang lain, ya. Karena kemarin saya khutbah di satu tempat di masjid. Di pintu ada tulisannya, masjid ini sementara ditutup. Tapi karena saya jadwal khutbah di situ, ya saya nekat masuk aja. Ternyata memang maksudnya itu pintu timur ditutup, pintu utara buka. Sehingga para jamaah ya masih ada aja. Jadi Jumatan tetap lancar sebagaimana biasanya, hanya ada tulisan di bagian timur. Nah, kenapa nekat untuk sholat Jumat? Padahal dilarang, ya karena ini kewajiban agama. Tidak bisa kewajiban agama dikalahkan oleh ketaatan kepada manusia. Nah, ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Sayyiduna Rasulullah SAW. Salat Id tempatnya di mana, Pak? Di rumah sendiri-sendiri nopo jamaah? Jamaah, Pak. Nah, maka tidak bisa taat kepada manusia, apalagi yang bikin aturan kafir, ya. Yang bikin aturan wong Cina kafir misalnya, ya. Diangkat, kamu ngatur yang Jawa Tengah, ya. Ternyata dia kafir. Kalau dia kafir ngatur-ngatur kayak gini ya wajar, dia nggak senang sama ajaran Islam, diatur-atur kayak gitu. Nah, kita tidak boleh taat kepada orang-orang kafir seperti itu, tetapi tentu saja tetap kita bagaimana caranya supaya tidak ada keributan, ya. Seperti contoh tadi, ya, masjid ini ditutup sementara, padahal ditutup timurnya tok, ya nggak ada masalah gitu, ya. Nggak ngelegani, ya. Jadi kalau ada petugas lewat, oh wes ditutup ya wes, ya. Padahal dia masuk ya masih ada khotibnya, masih ada sholatnya, ya.
panitia tidak mengadakan, misalnya ditulis begitu, tapi do teko ya wis, do teko ya salat. Tidak mengadakan tapi datang, pada datang ya akhirnya terjadi apa? Salat juga. Disalahkan nggak bisa toh, panitia sudah menulis tidak mengadakan, ternyata pada datang, gimana lagi? Masa orang datang ditolak? Seperti tamu datang ke rumah kita, masa ditolak? Ya nggak bisa, tamu ya disambut. Nah, ini rumahnya Allah, ada tamu-tamu datang ya disambut, diperlakukan sebagaimana biasanya. Baik, kita lanjutkan ya. Wa man kana lahu zaujan. Nah, niki mulai bahasan poligami niki, nggih. Wa man kana lahu zaujan, barang siapa yang punya 2 istri, fasaidan atau lebih. Maksudnya 3 atau 4, karena maksimalnya 4 sesuai ijma' kesepakatan para ulama. Maka adala bainahunna, adil di antara istri-istri tersebut. Maksudnya wajib adil. Dari mana taunya bahwa adilnya ini wajib? Dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan rahasia nanti di akhirat. Beliau katakan, man kanat lahum ra'atan, barang siapa yang punya 2 istri atau lebih, famala ila ihdahuma, lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya, maksudnya tidak adil. Jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il, dia datang pada hari kiamat badannya miring kayak gini. Nah, maka besok kalau ada orang miring nih, nah ini pasti apa? Nah, itu karena dia miring kepada sebagian istrinya. Nah, karena itu ringkasnya, kalau tidak bisa adil atau khawatir tidak adil, ora sah neko-neko gitu. Nikah satu aja. Tapi kalau yakin bisa adil atau kira-kira saya bisa adil, nah silahkan nambah, nggak ada masalah. Seperti mau makan nih, wah kira-kira perutnya masih bisa diisi, nah, diisi aja nggak apa-apa, nambah 1 piring lagi. Tapi kalau perutnya sudah penuh, jangan macam-macam untuk nambah lagi, nanti malah mutah, malah susah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Adilnya ini dalam hal apa? Tidak dalam semua hal. Yang wajib adil hanya fil qasmi, dalam pembagian. Maksudnya pembagian bermalam. Bermalam di istri pertama 1 malam, maka di istri kedua juga 1 malam. Di istri pertama 2 malam, berarti di istri kedua juga 2 malam. Meskipun istri pertama ini sudah nikah 20 tahun, istri kedua baru 1 hari ini tadi dinikahi, tetap bagiannya yaitu sama, yaitu 1 hari 1 hari, 2 hari 2 hari. Meskipun nanti ada penjelasan lebih lanjut bahwasanya istri baru ini ada punya hak tambahan sedikit di awal. Nah, maka pembagian di sini maksudnya adalah pembagian dalam hal bermalam di rumah tersebut, di rumah istri tersebut. Ini yang dihitung malamnya, gitu. Kalau siangnya nggak dihitung, karena siang itu adalah waktunya untuk orang mencari nafkah. Allah mengatakan waja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang sebagai ma'isyah, tempat mencari penghidupan. Nah, maka kalau dia sudah punya kerjaan di rumah istri pertama, buka warung di situ misalnya, atau dia bekerjanya di situ, ya sudah selama siang hari di rumah istri pertama terus, nggak ada masalah. Besok lagi di situ, besok lagi di situ, nggak apa-apa. Yang penting malamnya itu dibagi. Karena malam hari ini biasanya terjadi hubungan antara suami istri, sehingga harus adil dalam bab ini. Wa ma tad'ul hajah ilaih, dan segala sesuatu yang hajat itu menyuruhkan untuk adil. Jadi perkara-perkara yang diperlukan untuk adil maka wajib adil. Contohnya apa? Dalam hal memberi nafkah. Satu dikasih sebulannya 100.000 misalnya. Nah, maka satunya juga dikasih 100. Kasih 1 juta, 1 juta, sama. Apakah boleh beda kalau ada suatu sebab? Ya boleh. Misalnya ini sakit, nah perlu tambahan protein misalnya, nah dikasih nafkahnya lebih banyak untuk beli protein, gak ada masalah, kan ada sebab. Kalau tidak ada sebab maka harus sama adil. Berarti kesimpulannya yang tidak wajib adil yang apa? Yang tidak wajib adil adalah perkara-perkara batin atau perkara-perkara dalam. Misalnya kecintaan hati, ini tidak wajib adil. Sehingga hatinya lebih cinta atau lebih cenderung kepada salah satunya, nggak apa-apa. Kenapa? Hati ini kita tidak bisa menguasainya. Yang menguasai adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga karena kita tidak berkuasa menguasai hati kita sendiri, maka dalam masalah kecintaan hati tidak wajib adil. Saya lebih cinta sama istri pertama, kenapa? Lebih manut, nah itu wajar. Saya lebih cinta kepada istri kedua, kenapa? Lebih cantik, kempling, putih, kayak sapi, nah, wajar. Satunya hitam. Taib, apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi SAW. Nabi itu juga nggak bisa adil dalam bab perkara hati. Karena adalah Nabi yaksimu baina nisa'ihi fayadil, membagi antara para istrinya dengan adil. Wa yaqul, dan beliau berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amlik. Ya Allah, inilah pembagian saya pada perkara-perkara yang saya mampu. Fala talumni fima tamlik wala amlik. Jangan engkau cela saya ya Allah perkara-perkara yang engkau kuasai sementara saya tidak berkuasa. Nah, yaitu maksudnya masalah hati tadi, masalah dalam batin. Nah, itu tidak bisa kita menguasainya, maka ini dimaafkan kalau lebih cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha, enggak ada masalah. Hadis riwayat Imam 4 sahih menurut sebagian ulama, dhaif menurut sebagian yang lain. Saya mengikuti yang mensahihkan hadis ini. Contoh yang lain yang tidak wajib adil, misalnya mohon maaf hubungan intim. Nah itu tidak wajib adil ya. Jadi misalnya yang pertama ini sepekan 1 kali, yang kedua ini sepekan 2 kali, nggak ada masalah, ini sesuatu yang wajar ya. Karena sesuatu yang baru biasanya terasa lebih lebih beda ya. Punya sepeda baru sama sepeda lama, kira-kira yang lebih sering dipakai yang baru apa yang lama, Pak? Nah yang baru. Okay. Nah kalau sepeda saja begitu, selainnya sepeda paling sama-sama begitu. Okay. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan wa idza safara, kalau safar, nah gimana nih? Apakah wajib ngajak 4-nya? Wah ini susah. Safar wajib ngajak 4. Padahal bertengkar di jalan, dilihat banyak orang kan susah nih. Nah, maka kalau safar aqra'a bainahunna, mengundi antara para istri tadi. Jadi maksudnya supaya semuanya lega itu bisa diadakan undian. Nah, ditulis namanya dalam satu kertas, dikocok, dibuka siapa ini yang mengikuti safar pada waktu itu. Nah nanti yang dapat jatah safar pada waktu itu dia tidak wajib untuk diberi ganti kepada yang lainnya pada saat mungkin. Misalnya safar 1 pekan, nah, berarti bersama istri yang pertama misalnya 1 pekan. Nah itu ketika pulang ke rumah tidak wajib untuk membagi 1 pekan kepada istri yang kedua yang tidak diajak safar. Karena hukum safar ini dianggap hukum beda. Jadi yang wajib adil tadi adalah ketika mukim, sehingga ketika safar ini adalah satu bonus ya, dia didapatkan oleh orang yang dapat jatah dari undian tadi. Tapi menurut mayoritas ulama, undian begini ini tidak wajib. Seandainya seorang suami tahu bahwa yang cocok untuk menemani safar adalah istri pertama atau istri kedua, karena istri kedua masih muda, masih gesit, dia yang bisa membantu ketika safar. Nah boleh dia langsung pilih, saya pilih istri kedua karena dia yang bisa. Nggak apa-apa menurut mayoritas ulama. Jadi tidak wajib diundi. Tapi kalau mau sesuai sunnah Nabi, betul-betul Nabi itu mengundi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, karena adalah Nabi idza arada safaran, kalau ingin safar aqra'a baina nisa'i, mengundi antara para istrinya. Nah, tetapi pemahamannya menurut mayoritas ulama tidak wajib mengundi. Kenapa kok para ulama memahami tidak wajib mengundi padahal Nabi mengundi? Karena Nabi bersabda la dharara wala dirar, tidak boleh berbuat madarat. Nah suami lebih tahu kira-kira ini yang cocok untuk diajak safar siapa. Kalau dia harus bersama istri pertama misalnya, padahal dia sakit-sakitan, kalau nanti pas safar dia akan malah membuat runyam masalah karena malah jatuh sakit, malah safarnya jadi kacau. Nah ini berarti memadharati seperti ini. Nah, maka dengan sebab inilah mayoritas ulama memahami mengundi ini hukumnya tidak wajib. Tapi ini satu fadilah yang dilakukan oleh seorang suami agar semua istrinya itu jadi plong ya, karena dia tahu bahwa dia memilih istri tertentu bukan karena kecintaannya dahsyat, tetapi karena memang jatahnya dari sebab undian tersebut. Kemudian walil mar'ati, boleh bagi seorang istri antahaba naubataha, untuk memberikan jatah harinya. Seperti dilakukan siapa? Saudah. Ini saya tampilkan dalilnya di sini. Dalam Sahihain
bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Saudah bintu Zam'ah, ini istri Nabi yang kedua. Karena Khadijah istri pertama, Khadijah wafat, beliau menikahi Saudah, sudah tua, usianya sekitar 50-an. Kemudian Nabi menikahi Aisyah, usianya masih 9 tahun. Nah, maka Saudah ini ketika sudah tua, dia wahabat yaumahari Aisyah, dia berikan jatah harinya kepada Aisyah. Karena itu Nabi SAW yaksimu li Aisyah, memberikan untuk Aisyah yaumaha wa yauma Saudah, 2 hari. 1 hari milik Aisyah, 1 hari milik Saudah yang diberikan kepada Aisyah. Nah, ini boleh seperti ini. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah menyebutkannya sebagai as-sulah, damai. Yaitu pada surat An-Nisa ayat 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Kalau seorang istri khawatir suaminya akan nusyuz. Nusyuz itu sudah tidak lagi cinta kepada istrinya. Au i'radan, atau berpaling, berpaling dari istri tersebut. Fala junaha 'alaihima ay yasalaha bainahuma sulha, atau ayyusliha, 2 qiraat. Maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk saling damai antara keduanya. Wasulhu khair, damai itu lebih baik. Nah, contoh damai adalah yang dilakukan oleh Saudah. Saudah ini khawatir karena dia sudah tua renta, Rasulullah sudah tidak tertarik kepadanya, dan dia pun karena sudah tua sudah tidak perlu lagi semacam hubungan intim dan sebagainya, ya. Maka dia merasa lebih bagus kalau saya itu berikan hari saya kepada Aisyah. 1, supaya saya tidak dicerai oleh Nabi SAW, karena Nabi mungkin sudah tidak terlalu tertarik karena tua, ya. Yang kedua, untuk meridhokan hatinya Rasulullah SAW. Karena itu perbuatan Saudah ini oleh para ulama dianggap manaqibnya Saudah, yaitu keistimewaan dan keutamaan Saudah. Dia bisa berpikir yang cerdas, ya. Bagaimana membahagiakan hatinya Rasulullah SAW. Membahagiakan hati suami saja, meskipun suaminya bukan Rasul, itu suatu amal soleh yang besar-besar pahalanya. Apalagi suaminya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Membahagiakan hati beliau, hati Rasulullah, ini pahalanya tentu lebih besar lagi. Dan saya meyakini, wallahu a'lam bishawab, panjenengan cocok atau tidak terserah, ya. Kalau saya meyakini bahwa dengan sebab Saudah memberikan harinya kepada Aisyah ini ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Aisyah kepada para manusia, ini pahalanya ngalir juga kepada Saudah. Kenapa? Karena dengan sebab Nabi bersama Aisyah lebih lama, akhirnya hadis-hadis Nabi yang disampaikan Nabi itu lebih banyak yang masuk ke telinga Aisyah, ya. Dia lebih sering mendengar sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setiap dia sampaikan ilmu, maka Saudah dapat jatah pahala. Kenapa? Aisyah mendengar ilmu gara-gara Saudah berikan harinya kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini menurut keyakinan saya, wallahu a'lam. Atau boleh juga tusalihu zauj, dia berdamai dengan suami ala isqatiha, yaitu menggugurkan jatah hari dia. Jadi misalnya ini suami punya 4 istri, maka salah satunya mungkin ada masalah sama suaminya, supaya suaminya rela, maka dia mengatakan, sudahlah, engkau tidak usah mencerai saya, ya, marahnya jangan dilanjutkan. Untuk merelakan hatimu sudah, untuk saya tidak wajib dikasih jatah bermalam, nggak apa-apa. Okay? Kalau pas perlu silahkan datang, saya sambut. Kalau tidak perlu, nggak ada masalah. Yang dikasih jatah hanya 3 istri. Nah, itu namanya tusolih, ya, berdamai supaya tidak terjadi perceraian. Nah, Allah memuji perdamaian seperti ini. Allah katakan wasulhu khair, damai itu lebih baik. Maksudnya apa? Lebih baik daripada tidak damai. Atau dengan kata lain, lebih baik daripada cerai. Jadi cerai itu pokoknya dalam Islam itu sesuatu yang tidak disarankan. Bolehnya boleh, sebagaimana nanti akan kita bahas pada kitab cerai, tetapi tidak disarankan. Itu hanya jalan terakhir kalau sudah tidak bisa digabungkan antara suami istri. Wa yuqimu, dan suami ini tinggal indal jadidah, pada istri yang baru dinikahi, baik itu kedua atau ketiga atau keempat. Al-bikr, kalau dia masih perawan, sab'an, 7 hari. Wasayyib, tetapi kalau dia sudah janda, salasan, 3 hari. Maksudnya gini, saya sudah punya istri yang gini, 1. Nah, suatu saat kalau saya nikah lagi yang kedua,
maka saya berhak tinggal di rumah istri yang kedua yang baru saya nikahi ini 7 hari seandainya dia adalah perawan. Misalnya saya nasibnya seperti Ustaz Somad nih. Suatu saat dapat istri usia 19 tahun. Wah, cocok nih. Nah, maka saya tinggal di rumah dia berapa? 7 hari. Kalau dia perawan. Tapi kalau dia sudah janda, maka saya tinggal di rumah dia 3 hari. Setelah itu jatahnya sama. Istri pertama 1 hari, 1 malam ya. Istri kedua 1 malam, 1 malam, 1 malam. Nah, maka ini satu bonus yang diberikan oleh Allah untuk istri baru supaya dia itu lebih bisa kenal dengan suaminya. Karena namanya manusia yang belum kenal itu perlu adaptasi. Nah, adaptasinya kenapa dibedakan? Kalau perawan kok 7 hari, kalau janda kok 3 hari? Karena janda sudah pernah adaptasi dengan laki-laki lain, sehingga kalau dia mau adaptasi dengan laki-laki baru itu gampang lah. Tapi kalau yang perawan belum pernah sama sekali kumpul dengan seorang laki-laki, dikumpulkan tuh masih nggak berani gitu, masih keder, sehingga perlu apa? Perlu hati-hati. Terutama panjenengan yang sudah nikah, ini kan sudah dahsyat nih. Nah, ini kalau menikahi perawan yang dia belum pernah punya pengalaman tuh jangan gerusa-gerusu gitu, bahaya itu. Karena pernah ada kejadian seorang teman saya cerita nih, dia menikah dengan seorang perempuan. Nah, setelah itu dia dimasukkan di kamarnya perempuan tadi, masih ada keluarga-keluarganya ngobrol bareng. Nah, begitu sudah malam kan keluarganya pada pergi, nah, ditinggal berdua bingung ngomong apa ini, wanitanya diem, teman saya juga diem. Maka akhirnya teman saya ini untuk mengawal dia tarik nafas. Habis itu dia berdehem untuk memulai. Wah, istrinya mendengar dehem kaget, jundil ini, masya Allah, kaget nih. Nah, ini contoh kurang berhati-hati. Alhamdulillah dia nggak jantungan. Kalau jantungan mungkin pingsan saat itu juga. Nah, maka perempuan perlu adaptasi sehingga ini diberi jatah oleh Islam 3 hari atau 7 hari. Tapi ini semuanya adalah hak bagi wanita tadi. Kalau dia menggugurkan haknya nggak apa-apa. Misalnya dia mengatakan, saya memang perawan, saya punya hak 7 hari, tapi saya tahu bahwasanya istri pertama panjenengan lagi sakit, silahkan kalau mau pulang nggak ada masalah. Jadi saya 1 hari saja nggak apa-apa. Nah, ini sesuatu yang baik, nggak ada masalah. Seseorang boleh menggugurkan haknya, nggak apa-apa. Dalam mahar juga begitu. Maharnya kesepakatan misalnya 5 juta. Begitu sudah suami istri, kemudian ketika dibayarkan mahar secara berkala, 1 juta sudah, 2 juta sudah. Nah, si istri mengatakan udahlah 2 juta aja, yang 3 juta saya maafkan untuk modal saja kerja. Nah, itu nggak apa-apa. Kemudian beliau mengatakan wala yajuzu, tidak boleh al-azl, melakukan azl, yaitu menumpahkan sperma tidak pada rahim. Ini biasanya orang-orang yang khawatir hamil. Nah, maka azl itu oleh beliau Imam Syaukani dikatakan la yajuz, tidak boleh. Tidak boleh itu kalau bahasa fikih, dengan bahasa yang lain itu maksudnya haram. Hukumnya apa? Haram. Tapi saya perlu adil di sini. Jujur saya katakan bahwa ada 2 dalil. Dalil yang membolehkan azl ada, dalil yang melarang azl juga ada. Adapun dalil yang membolehkan adalah perkataan sahabat Jabir. Ini sahabat Nabi. Dia mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dulu kami melakukan azl padahal wahyu Quran itu masih senantiasa turun. Ternyata enggak ada wahyu yang melarang. Fabalagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sampai ke telinga Nabi, tapi Nabi tidak melarang. Berarti azl hukumnya apa? Boleh. Dalil yang melarang azl, Rasulullah ditanya tentang azl, beliau mengatakan dzalikal wa'dul khafi. Itu sama dengan mengubur hidup-hidup bayimu, tapi nguburnya secara samar-samar. Kalau dulu orang Arab kan biasanya nguburnya terang-terangan. Jadi ketika ada orang hamil, kemudian ketika hari H melahirkan, itu sudah dibuatkan lubang. Nah, bidannya berada di lubang tadi. Kemudian kalau bayi yang keluar di tangan dia ternyata cewek, langsung dimasukkan di lubang, dikubur hidup-hidup. Naudzubillah. Kalau ternyata bayi yang keluar di tangan dia itu adalah laki-laki, maka dibawa ke rumah.
kemudian lubangnya tadi dikembalikan. Nah, itu adalah kebiasaan jahiliyah dulu. Nah, Nabi mengatakan kamu melakukan azl itu seperti mengubur hidup-hidup bayi, okay? Tapi samar. Kalau yang itu terang-terangan, ini yang kamu lakukan ini samar-samar. Nah, ketika disamakan oleh Nabi, berarti hukumnya apa? Haram. Nah, ini satu hukum, satu dalil mengatakan boleh, satu dalil mengatakan haram. Padahal sama-sama sahih. Gimana ini? Mayoritas ulama berpendapat karena dalilnya bertentangan, maka kesimpulan hukumnya adalah makruh. Jadi larangannya tidak sampai haram, tapi apa? Makruh. Makruhnya itu hilang apabila istri memberikan izin. Jadi suami kalau mau azl bilang sama istrinya, saya tak azl ya. Lah kenapa? Biar tidak hamil. Karena hamil terus malu sama tetangga, diarani napa ternak anak. Nah, maka daripada diarani gitu, saya malu, udahlah, azl saja. Nah, maka seperti ini kalau istrinya rela ya nggak apa-apa. Karena kalau azl itu berarti istrinya dikurangi haknya, dia kepuasannya jadi berkurang. Ya, maka kalau dia merelakan haknya nggak apa-apa. Kalau dia mengatakan enggak, saya nggak mau, nah, maka tidak boleh azl, harus izin sama istri. Kemudian beliau mengatakan wala yajuzu, tidak boleh, maksudnya haram ityanul mar'ah, mengumpuli istri fi duburiha, dalam duburnya. Jadi dimasukkan dalam dubur nggak boleh. Tidak boleh dari dua sisi. Pertama, dari sisi hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan mal'unun, dilaknat orang yang mendatangi istrinya dimasukkan pada duburnya. Ini berarti dosa besar karena dilaknat. Karena itu Ibnu Abbas ketika ditanya hukumnya, dia mengatakan tas'aluni 'anil kufur, kamu bertanya kepada saya tentang kekafiran. Jadi dianggap perbuatan kafir kayak begitu. Dari sisi yang kedua, dari sisi dalil Al-Quran, Allah menyebut istri itu sebagai apa? Fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri itu adalah seperti ladangmu, datangi ladangmu dengan cara terserah kamu. Ladang itu untuk nanam, teman. Nah, sementara tidak bisa tertanam mani itu kecuali kalau masuknya pada kubul. Kalau masuknya pada dubur nggak akan jadi bayi, nggak akan jadi janin, nggak akan. Karena tempatnya itu beda, lubangnya itu berbeda. Nah, sehingga dari sisi ini kita ketahui bahwa yang diperbolehkan untuk dimasuki hanyalah pada kubulnya saja. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Besok insyaallah kita bahas walimah nikah. Apa hukumnya dan apa sunnah-sunnahnya. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin. Sisa waktu tanya jawabnya.